karena niat lillahi ta'ala, karena hanya sebatas pengen gimana caranya orang ke masjid. Itu saja Pak, dengan cara ikhtiarnya memberikan makan. Karena laki-laki sholat harus di masjid loh. Yes. Ya, mudah-mudahan orang yang pertama kali datang ke masjid hanya karena untuk makan, itulah hari pertama mereka menyentuhkan kakinya ke masjid. Luar biasa ya. Masalah hidayah itu bukan ranahnya manusia. Betul. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang mereka terketuk hatinya, tersentuh, akhirnya mereka bisa istiqomah sholat di masjid. Karena ini berbicara tentang sosial kemanusiaan. Banyak orang yang lapar, banyak yang orang butuh ketenangan gitu ya. Teman-teman ada satu komunitas lah yang terkena korban pinjol gitu ya. Di masjid mana-mana dia nggak diterima Pak. Dan nggak sendiri masalahnya Pak. Bergerombol 7-8 orang. 7-8 orang? Iya, karena kenapa Pak? Posisi yang datang itu bukan orang-orang yang memang kebetulan sholat dan dapat makan, bukan orang seperti itu Pak. Tapi emang niat mereka dari rumah hanya untuk dapat makan. Dari 100 orang, 80-nya udah tergantung hidupnya di masjid itu Pak, buat makan. Ada yang perjalanannya yang tadi Bapak lihat yang kemarin dari konten 1 jam Pak. Hanya untuk makan. Kalau besok berhenti dan mereka ke masjid, gimana lah makannya mereka. Gitu loh. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Bicara-Bicara, podcast di Al-Sinta bersama saya Haryo Ristamaji. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang lebih hot lagi dan berbeda lagi dari obrolan kita kemarin-kemarin. Karena kali ini kita akan ngobrol mengenai masjid makan-makan. Dari judulnya aja kayaknya udah agak aneh ya, masjid makan-makan gitu. Tapi ini bukan hal yang aneh, karena tamu podcast saya ada Mas Fadli Hamidi dan juga Mas Benny Firman. Dia akan jelasin tentang masjid makan-makan, dan kita berharap apa yang dijelaskan bisa menjadi insight kita untuk bisa berbuat baik ke depannya kepada siapapun. Assalamualaikum Mas Fadli, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, udah datang jauh-jauh dari Bandung nih, ya kan? Sama-sama Pak Rio. Luar biasa, perjalanannya pasti lumayan capek ya, 2 jam 3 jam ya. Waduh. Alhamdulillah. Ini kemarin kita ngobrol sama teman-teman di podcast ya, tim kami di podcast, kita menemukan satu hal yang aneh dalam tanda kutip gitu ya. Masjid makan-makan, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa DM-an, WA-an, datang juga harinya, kita bisa ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Mas Fadli ini kan sebagai ketua DKM Masjid Baitul Huda ya. Betul Kira-kira bisa jelasin nggak sih mengenai apa sih sebenarnya masjid makan-makan gitu ya? Dan sampai sejauh ini sudah berapa lama ya yang kegiatan tersebut udah bisa dilakuin gitu? Oke, baik. Izin ini berarti cerita tentang histori Pak ya? Iya dong. Jadi memang cukup seru nih Pak Aryo ya. Saya memang diamanahkan alhamdulillah sebagai ketua DKM. Masjid makan-makan itu adalah brandingnya Pak. Nama aslinya Masjid Baitul Huda. Baitul Huda. Nah, jadi ceritanya memang kita itu dipertemukan oleh satu guru dijahit dari orangnya awalnya kita tidak kenal, akhirnya dipertemukan. Dan kita ini adalah perkumpulan pengusaha yang pengen mengejar dan mencari amal soleh. Ceritanya seperti haus itu. Akan amal soleh. Apa yang harus dilakukan nih? Jadi bekal nih, gitu loh, Pak Aryo. Cerita panjang jadi pendek. Di situ kawan kami yang rumahnya di daerah Antapani melihatlah ada musola terbengkalai. Dan itu sudah dibangun kurang lebih dari tahun 2021. Sudah cukup lama. Musola terbengkalai itu di Tanah Kafling, tapi dibangun masjid musolanya dulu. Nah, kawan kami ngelihat, ceritalah di situ ceritanya Pak. Ada masjid nih yang nggak kepakai, ada musola yang terbengkalai. Kita coba lihat loh. Kita lihat, akhirnya kita berdoa Pak. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan masjid ini bisa kita kelola, bisa kita makmurkan. Akhirnya kita coba mencari siapa pemiliknya. Nah, kita samperin ke pemiliknya. Disitulah Pak Allah menurunkan izin. Ya, ternyata kita dapat wasilah menyampaikan izin kepada pemiliknya, diizinkanlah kita ini buat makmurin masjidnya. Masya Allah. Di situ per 1 Januari 2024 pertama kali kita resmikan. 1 Januari 2024. Sekarang bulan November. Artinya sebenarnya belum lama ya? Belum lama, masih baru kita bersamai. Nah, jadi kegiatan masjid makan-makan ini itu proses panjang Pak di belakang. Akhirnya bisa menemukan program masjid makan-makan ini. Jadi per 1 Januari kita itu gonta-ganti program Pak. Program A kita lakukan, kok datang-datang jemaah. Karena kenapa? Yang kita jadi permasalahan tuh Pak, gimana caranya masjid ini bisa mendatangkan jamaah. Karena kenapa? Awalnya musola, yang sholat tuh cuma 2-3 orang Pak.
karena tidak punya warga. Musola yang dibangun di daerah kafling tanah yang memang kosong, belum ada rumah. Jadi kalau kita azan sebagaimanapun, orang nggak ada yang datang untuk sholat. Jadi kalau azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, sholat sendiri. Begitulah kondisi. Jadi kondisi awal begitu ya? Betul. Ya, seperti itu. Memang daerah padat, tapi di situ tidak punya warga. Jadi yang sholat cuma orang-orang kantoran. Nah disitulah Pak, akhirnya kita mencoba dari Januari sampai di bulan Mei, buat kajian, buat hal A, B, C, D, E. Kenapa ya kok susah sekali hanya mendatangkan orang yang sholat. Disitulah di per 1 Juni 2024, wasilah guru kami punya guru namanya Kiai Adiri Pratama Larisindo di Pontianak. Beliau menyampaikan, Bismillah buatlah kegiatan namanya Masjid Makan-Makan. Gitu ceritanya. Karena kalau kita bicara makan-makan nih Mas Fadli ya, itu kan sekat-sekat itu hilang ya. Betul. Orang dari berbagai latar belakang ya butuh makan gitu. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih Masjid Baitur Rahman itu, Baitul Huda itu saya lihat di postingan itu bukan hanya dari kalangan muslim ya. Betul. Siapapun boleh makan di situ. Boleh, ya. silakan makan. Itu gimana tuh bisa akhirnya kok menemukan sesuatu yang ini udah harus hilang sekat-sekat ini. Jadi siapapun bisa makan di situ. Nah, jadi memang Pak, kenapa kok bisa akhirnya bisa seviral ini ya, rame kegiatan Masjid Makan-Makan ini? Memang yang kami lihat wasilah guru kami mengarahkan untuk Masjid Makan-Makan, itu yang kami pikirkan kan diarahkannya cuma 40 hari awalnya. Cobalah buat kegiatan Masjid Makan-Makan. Karena kenapa kok pintu masuknya makan-makan? Itu karena makan-makan itu siapa yang nggak butuh makan, Pak? Iya, betul. Nah, semua pasti butuh makan. Jadi hal yang paling gampang menawarkan orang itu adalah makanan. Jadi ya sudahlah, masjid membuat kegiatan makan-makan, silakan sholat dulu baru kami kasih makan. Dan disitulah Pak, berawal 40 hari, kita sediakan di awal cuma 40 porsi. Tapi ternyata sudah kita sediakan makan, orang pun juga agak sulit untuk sholat tuh Pak. Berarti butuh proses Pak ternyata. Faktor sabar kan? Faktor sabar. Nah, disitulah akhirnya udah mulai proses. Berjalannya waktu yang awalnya kita nyediain 40 porsi, yang datang cuma 15 orang, 20 orang. Akhirnya kita coba inisiatif cetak banner besar-besar Pak. Itu nggak bilang si Gusti sih, kalau Gusti bilang nanti kita kesana ya Gus ya. Nggak usah nyari-nyari orang yang mau makan, kita pengen makan. Betul. Bisa yang ke Bandung kalau pengen nyari makan kesana aja. Kita cetak banner tulisannya masjid ini menyediakan makan siang gratis. Kita woro-woro di jalan, silakan datang, kita menyediakan makan. Disitulah mungkin banyak orang yang melihat, akhirnya semakin berputar tuh. Makin banyak orang yang datang. Makanya tadi yang menyambung dengan obrolan Bapak, non muslim datang, itu benar Pak. Karena ternyata sekarang sudah masuk bukan berbicara tentang agamamu apa, silakan dapat makan. Tapi enggak, ternyata semakin berjalannya Masjid Makan-Makan ini, kami kembali ke kondisi masyarakat sekarang. Mereka butuh makan. Betul. Dan yang lapar itu bukan umat muslim doang Pak. Muslim juga butuh makan. Dan disitulah masjid menyediakan. Jadi solusi. Ya. Tapi dari 40 sekarang kabar sampai ratusan ya. Setiap hari loh ya. Jadi Senin sampai Ahad, Minggu. Terus Senin Ahad lagi nggak ada berhentinya tuh kan? Nggak ada berhentinya. Itu gimana itu? Sebelum bicara mengenai budgeting dan sebagainya, itu teman-teman yang ada di sana kan harus effortnya luar biasa. Betul, ya. Pak. Untuk bisa bercapek-capek ya melayani masyarakat, jamaah dan sebagainya. Gimana itu? Memberikan satu pemahaman itu, Mas Fadli, Mas Ben. Oke, silakan Mas Benny boleh jelasin tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi diawali kita itu tadi ada guru kan ya. Guru kami itu mengajarkan untuk kita bisa berbuat amal soleh atau kebaikan. Nah sehingga beliau tuh mencontohkan ketika kita buat masjid makan-makan itu gimana caranya cari dana, pikirkan sendiri. Pikirkan sendiri gitu. Gimana caranya. Nah bersyukurnya ada proses yang sudah kita jalani sebelumnya. Contoh misalkan kita ngadain kajian, kita ngundang para pengusaha untuk datang. Nah wasilahnya dari situ kita banyak teman-teman, relasi, networking kebentuk, ada yang pengusaha catering dan lain sebagainya. Sebelumnya pun kami pernah ada kegiatan-kegiatan kita membahagiakan santri, membahagiakan guru ngaji. Nah itu juga kita belajar bagaimana sih kalau kita pengusaha ini menghasilkan omset gitu ya, cari duit sendiri gitu ya, apa semua. Nah itu kita diajarkan. Nah tapi tidak sampai di situ, guru kami juga mencontohkan kalian harus juga melakukan.
Nah, jadi ketika awal kita 40 porsi tadi, dari mana tuh awalnya? Jadi 2 minggu sebelum itu tuh Pak, emang udah planning tuh kan. Gimana nih ngumpulin 40 porsi sehari. Akhirnya udah Bang Fadli ngambil 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Saya ngambil, teman-teman yang di situ tuh pada ngambil. Dari inner circle-nya dulu ya. Inner circle-nya dulu. Biar kita juga sama melakukan kebaikan juga biar dapat pahalanya. Nah, setelah itu kita mengajak. Ya. Nah, setelah kita melakukan, kita mengajak teman-teman kita, relasi kita. Yuk ini mau nih ada program makan-makan gratis. Ngasih makan ke teman-teman kita. Oh ya, ada pengusaha catering, saya mau deh 40 porsi saya ngambil 7 hari. Nah, akhirnya terpenuhi tuh yang 40 hari itu tuh. Nah, karena tadi tuh dari situ awalnya. Nah, bersyukurnya Bang Fadli ini juga beliau ini suka ngonten. Oke. Suka ngonten. Jadi bisa banyak menyebarkan sesuatu hal itu ya ke publik gitu ya. Ada guru yang mengarahkan. Jadi gurunya mengarahkan Bang Fadli ini janganlah buat konten untuk kepentingan pribadi katanya kan yang untuk personal branding. Coba sekarang yang buat sosial lah gitu ya. Tapi itu buat orang loh. banyak. Luar biasa loh, berkah loh. Itu saya ngebayangin kalau misalnya inner circle-nya dulu ya, yang harus chip in ya, sumbang itu. Betul. Ya kan, ketika udah jadi komunitas kayak gini, itu jariahnya luar biasa kan. Dia dari awal kan, teman-teman ini berarti kan yang ngebangun. Jadi sampai ratusan itu berkah pahalanya itu juga masuk ke teman-teman founder itu ya. Mudah-mudahan. Itu istiqomah mereka atau teman-teman masih yang awal-awal itu masih terus aktif di sini begitu? Berawal memang mereka support, tapi sekarang karena sudah ada bantuan dari banyak orang dari luar, akhirnya kami tidak pernah follow up lagi. Tapi kemungkinan besar mereka atas dasar kesadaran dirinya mungkin ada transfer kayak gitu-gitu. Iya. Kemungkinan. Nggak transfer pun itu berkah pahalanya luar biasa ya. Iya betul. Karena memulai di awalnya itu yang penting kan. Itu penting banget kan. Tapi gimana dari proses-proses perjalanan itu bisa cerita dong ke kita ya. Hal-hal menarik, hal-hal yang penuh insight ya kepada orang-orang yang makan di situ. Terus rata-rata cerita apa sih mereka sebenarnya gitu. Terus apa aja yang bisa kita ambil sih sebenarnya, Mas Fadli? Boleh. Jadi memang Pak, Masjid Makan-Makan ini kita cetuskan di awal memang tidak ada niatan sampai tujuannya itu bisa seviral ini Pak. Dengan sekarang Instagram udah banyak orang tahu, lewat TikTok juga udah tahu. Kami tidak pernah dulu terfikirkan akan di posisi ini. Karena niat lillahi ta'ala, karena hanya sebatas pengen gimana caranya orang ke masjid. Itu saja Pak. Dengan cara ikhtiarnya memberikan makan. Karena laki-laki sholat harus di masjid loh. Nah itu. Akhirnya ya udah kita berpikir hanya sebatas itu saja. Terserah mereka datang karena makan, monggo. Tapi mungkin yang kami pikirkan, mudah-mudahan orang yang pertama kali datang ke masjid hanya karena untuk makan, itulah hari pertama mereka menyentuhkan kakinya ke masjid. Luar biasa. Mungkin saja orang yang pertama kali tujuannya makan di Masjid Baitul Huda, dan dia itu adalah pertama kali keningnya itu tersentuh di sajadah masjid. Nah, masalah hidayah itu bukan ranahnya manusia. Betul. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang mereka terketuk hatinya, tersentuh, akhirnya mereka bisa istiqomah sholat di masjid. Awalnya Pak Ryo, itu seru. Habis kita itu tahiyatul akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Mereka langsung bergegas semua, kayak mau rebut makanan tuh Pak. Hari pertama saya ingat, minggu pertama, minggu kedua. Tapi sekarang Pak sudah masuk bulan 5, bulan ke-6, beres sholat, mereka masih sholat sunnah dulu. Mulai tenang, mulai zikir dulu. Jadi sekarang udah lebih nyaman di masjid. Berarti stagesnya udah kelihatan tuh ya. Betul. Perubahannya terasa Pak. Dan perubahan itu rasanya saya harus apresiasi kepada Mas Benny, Mas Fadil dan teman-teman, itu berkahnya luar biasa. Jariahnya luar biasa loh. Jadi ketika mereka mendapatkan pahala, saham pahalanya juga akan di-share juga tanpa mengurangi kan. Amin ya Allah. Selamat nih Mas. Wah, cerita apa lagi Mas? Saya pernah lihat juga tuh kalau nggak salah ada tukang kopi ya. Betul. Ya sampai akhirnya dikasih sepeda gitu. Itulah Pak, maksudnya saya tuh banyak, akhirnya sedikit cerita Pak. Guru kami itu menyampaikan, sudahlah insya Allah mulai saja dulu 40 hari. Di hari ke-39 di awal mulai, tahu gak Pak doa saya apa? Apa Mas? Berhenti. Iya. Karena capek banget. Capek gitu. Pak. Setiap hari saya harus ke masjid Pak. Saya dari rumah 40 menit Pak. Oh ya bukan di warga bukan warga sana bukan Pak. Warga situ. Kawan-kawan ini bukan warga Antapani, jauh rumahnya yang Pak. Paling dekat Bang Rehan. Emang harus benar-benar tergerak, bukan gara-gara apapun, gara-gara hati yang menggerakkan ke masjid.
doa saya, ya Allah mudah-mudahan kalau memang tidak diizinkan lanjut, buat saya sampai pengen menyerah dan berhenti gitu loh Pak. Judulnya belum negasi ya. Iya. Udah memintanya seperti itu. Iya. Karena jujur. Tapi alhamdulillah nggak dikabulin ya. Itulah Pak. Tapi saya bilang, ya Allah kalau memang Allah ridho dan kendaki ini emang jalan jihad saya, kasih jalan, memang membuat kita tidak berhenti. Akhirnya Pak, menuju detik-detik hari ke-40, jamaah yang awalnya 40 jadi 80. Akhirnya nambah jadi 150. Terus yang donasi makin banyak, yang support orang-orang baik, ada yang ngirim beras, ngirim sayuran. Akhirnya saya mikir, ini tanda-tanda apa ya? Akhirnya saya bilang ke Bang Ben, berhenti gak ya? Nah gitu. Terus kata beliau, lanjut, kata dalam hati. Iya enak nyuruh lanjut. Lumayan juga kalau setiap hari harus ke masjid. Nah tapi di situ selama 40 hari, hatilah yang sudah berbicara dari hati ke hati. Karena kenapa Pak? Posisi yang datang itu bukan orang-orang yang memang kebetulan sholat dan dapat makan. Bukan orang seperti itu Pak. Tapi emang niat mereka dari rumah hanya untuk dapat makan. Dari 100 orang, 80-nya udah tergantung hidupnya di masjid itu buat makan. Ada yang perjalanannya yang tadi Bapak lihat yang kemarin dari konten 1 jam Pak. Hanya untuk makan. Kondisinya seperti itu. Makanya disitulah saya Pak bergejolak hati. Lihat wajah kakek-kakek, wajah lansia, tukang jualan kopi. Kalau besok berhenti dan mereka ke masjid, gimana lah makannya mereka. Gitu loh. Disitulah yang buat hati jadi semakin kuat. Tanpa disadarin yang awalnya niatnya pengen berhenti, sekarang udah lillahi ta'ala senang Pak ke masjid tuh. Jadi bahagia. Jadi kebahagiaan tersendiri bergerak di masjid. Ya, saya merinding dengan lihat ceritanya. Apalagi tadi ya, dari yang 180 bergantung makan, terus juga disambung, dulunya habis salam langsung hajar makanan, tapi harus zikir dulu, sholat sunnah dulu, baru dia makan. Artinya kan mereka sudah teredukasi ya. Benar, bahwa memang sholat di masjid harus seperti itu. Begitu. Mas Benny ada cerita gak? Ya, saya sendiri sih banyak melihat konten-konten Bang Fadli dan ceritanya gitu ya, yang memang jadi ada 2 hal yang saya lihat gitu ya. Kebaikan ini harus diviralkan atau disiarkan. Bukan diviralkan ya, disiarkan. Karena kita tahu media sosial sekarang itu kan banyak hal-hal yang negatif dan nah kita tuh harus mengimbanginya. Bagaimana tentunya dengan kebaikan. Nah ada 2 hal yang saya notice gitu ya ketika Bang Fadli membuat postingan di Instagram setiap hari Pak. Beliau luar biasa istiqomah. Kalau dulu pernah dengar kan Bilal. Karena dia boleh tahu juga apa algoritmanya harus begitu katanya. Kalau Bilal kan muazin. Iya. Kan terompaknya sudah ada di surga. Ini jarinya mungkin udah ada di surga. Karena ada 2 hal ketika kita melihat konten media sosial. Pertama buat orang jadi bersyukur. Saya pribadi Pak ya. Ketika saya mungkin ada masalah apa semua ngelihat konten gitu ya Bang Fadli. Tadi contoh kakek-kakek, bahkan sebelumnya ada orang-orang yang memang menggantungkan hari-harinya itu makan sehari sekali. Betul. Hanya sekali Pak. Ketika ditanya Bang Fadli malamnya gimana? Ya kalau nggak ada makan syukur, kalau nggak ya udah saya nggak makan. Hitung-hitung puasa. Sehingga orang-orang yang melihat ataupun para netizen ataupun ya orang-orang di Instagram itu, saya banyak komentarnya itu lihat itu, ya Allah bersyukur banget saya selama ini saya tuh kayak yang merasa paling diuji gimana gitu ya. Sehingga mereka tuh bersyukur ya, makasih ya Mimin gitu ya, udah setiap hari posting ini membuat saya tuh lebih bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang jadi mau berbagi. Nah ini yang luar biasa gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini orangnya dermawan-dermawan kan. Nah ketika melihat ini cerita-cerita Bang Fadli di posting setiap hari, akhirnya orang-orang tuh mau dong bantu. Ada yang ngasih sepeda, ada yang ngasih ada yang ngasih makanan, segala rupa. Beras ya. Kita tuh di masjid kadang-kadang bingung sendiri Pak, waktu apalagi hari Jumat itu kan harinya yang peak-peaknya tuh. Puncak-puncaknya. Sekarang tuh udah 800, 700 sampai 800 orang. Awalnya itu yang sholat cuman 60 orang. Karena masjid itu cuma cukup 60 orang. Di luar itu hanya rumput aja gitu, rumput ilalang gitu ya. Hanya halaman rumput. Nah, karena makin kesini makin banyak kita buat tenda-tenda gitu. Akhirnya kayak kita pengen memberi kenyamanan lebih nih ke jamaah gitu ya. Akhirnya udahlah kita bangun namanya kanopi, granit agar nyaman. Ya, datanglah orang-orang baik berdatangan seperti itu. Jadi Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa kebaikan itu tuh bener-bener sama Allah tuh didatangkan orang-orangnya.
Kita waktu itu hari Jumat ada yang ngirim dispenser yang harganya 20 juta, Pak. Wow. Kita juga, ya Allah, ini ngasih beras ini itu. Sampai kadang kita juga bingung. Udah terima makanan, udah berlebih. Ya udah kita bagiin lagi ke depan tuh di jalanan. Ini udah sampai ya ngurus masjid makan-makan, kita tuh yang ngurus itu makan-makan terus, Pak. Tapi kalau dilihat dari cerita-cerita itu gimana cara pembagiannya dan belinya di mana begitu ya? Apa masak sendiri atau bagaimana? Nah, jadi kita itu seminggu menyediakan makan buat makan siang. Kita bagi jadi 3 bagian. Kalau hari Senin itu kita dalam bentuk nasi box. Nasi box itu kita pesen ke warga-warga, ke ibu-ibu daerah warga sana, mereka suruh masak. Dikirimlah ke Bandung, ke masjid dalam bentuk box. Kalau Selasa sama juga box. Nah, Rabu ini prasmanan. Prasmanan berarti sistemnya jamaah bisa makan nasi sebanyaknya, ambil lauk sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau Kamis nasi box, kalau Jumat nasi box, tapi sekarang kalau Jumat yang paling rame, Pak. Kurang lebih sampai 800 porsi yang kita sediakan. Masya Allah, sampai 800 ya? 700-800 porsi. Berarti satu jamaah sholat masjid itu makan bareng di situ ya? Nah, kalau Jumat, karena kondisinya kecil tempat musola masjidnya ini, mereka dibawa pulang rata-rata. Boleh dibawa pulang? Boleh dibawa pulang. Nah, terus saya dengar ada yang borong UMKM itu kapan itu? Nah, betul, di hari Sabtu. Cerita dong gimana Ini tuh? seru, Pak. Kalau hari Sabtu itu kita carilah di daerah Antapani itu orang-orang yang UMKM yang jualan gerobakan, yang memang kita lihat makanannya enak, itu paling penting utama, dan memang jarang pembeli atau sepi. Kita ajak ngobrol, Pak, gimana kalau semuanya kami borong makan dagangan Bapak? Ada yang kaget, Pak. Serius, Mas? Iya. Kita borong 300 porsi, gimana kira-kira? Senang banget mereka tuh, Pak. Akhirnya besoknya ke masjid, senang mereka tuh. Akhirnya ya udah, dengan bawa gerobakannya ke masjid itu, mereka melayanin jamaah, memberikan makan tuh habis 1 hari. Jadi mereka kayak ditanya, gimana Pak? Alhamdulillah hari ini bisa pulang lebih cepat istirahat gitu. Ini kalau orang sekarang bilangnya economic circular ya. Udah berputar terus ya. Jadi gitu. Borong itu. Jadi borong. Sabtu ini borong siapa, Sabtu depan borong siapa gitu ya. Ganti. Nah, kalau Minggu nasi box lagi. Kalau dilihat dari cerita-cerita itu kira-kira gimana, Mas? Dari jamaahnya sendiri itu, apakah mereka akhirnya juga belajar, terus juga bukan hanya jamaahnya, terus para donaturnya itu belajar juga bahwa sebenarnya ini sesuatu yang digerakkan untuk kebaikan begitu. Betul. Jadi tujuan akhirnya itu sebetulnya kita tuh kan ingin orang tuh lebih taat, lebih taat beribadah, lebih meningkat. Misalkan ibadahnya meningkat, sholatnya tepat waktu, dia setiap hari bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu ujungnya. Nah, bersyukur saat ini kita juga akhirnya memberikan hal itu. Kemarin kan sebelum ini tuh kita hari Sabtu tuh ada pengajian gitu. Orang yang belum bisa baca Quran sama sekali, akhirnya bisa baca tuh. Nah, kita data tanya kan para jamaah, siapa di sini yang belum bisa baca Quran, ada yang ngacung banyak. Tahsin ya. Tahsin, ada yang mungkin sudah bisa tapi masih terbata-bata. Kita berikan itu. Pada akhirnya kita kemarin baru launching ada pesantren Husnul Khotimah. Bagaimana sih kita ini, ya termasuk saya juga, tapi yang sepuh-sepuh, yang usia lansia ini di atas 50 mempersiapkan ketika meninggal itu dia Husnul Khotimah. Baik. Tapi kok Mas Bening bilang orang tua itu ngelihatnya ke sayanya tuh gimana gitu ya? Enggak siap. Tapi gimana nih dari apa yang kita lihat ya, dari cerita yang terjadi di lapangan ya, Mas ya? Mas Fadli, apa sebenarnya yang dilihat dari kondisi itu, apa sebenarnya yang diambil nilai-nilainya ya? Dari masjid makan-makan, terus banyak kalangan yang bergantung, harus juga punya misi bahwa ini bukan hanya sekedar makan, tapi lu juga harus taat, soleh, dan bertakwa begitu ya. Gimana ngelihatnya Mas di sana? Oke, jadi kalau saya ngelihat sekarang udah di jalan ke-5 ke 6 bulan ini, jadi akhirnya saya tuh melihat kayak hal masjid makan-makan ini ke tahapan yang harus lebih meluas lagi, Pak. Karena pada titik di mana ternyata kita sudah bukan berbicara pergerakan hanya untuk di lingkup Antapani masjid makan-makan ini saja. Karena ini istilahnya kan masjid yang akhirnya kebermanfaatannya itu meluas. Masjid jadi sumber solusi. Nah, jadi harapan dari pengurus yang mudah-mudahan Allah izinkan, kami itu kayak ingin membuka mata untuk para takmir masjid. Jadi sebetulnya masjid tidak hanya sebatas untuk jadi tempat sholat dan ngaji saja, Pak. Jadi masjid bisa jadi tempat kembali dan bisa jadi tempat orang mencari solusi. Karena faktanya
orang Pak, ternyata dengan adanya masjid makan-makan, yang datang ternyata bukan hanya orang yang butuh makan. Orang yang butuh dibayarkan uang kontrakannya datang ke masjid. Orang yang butuh bayar uang rumah sakit anaknya datang ke masjid. Orang bahkan yang tidak punya uang, pengen pulang kampung datangnya ke masjid. Masya Allah. Sekarang kondisinya Pak, orang yang nggak punya pakaian sekarang mintanya ke masjid. Orang yang nggak punya sarung datang ke masjid. Orang yang tidak punya Al-Quran datang ke masjid. Jadi seakan-akan sekarang tuh orang melihat masjid makan-makan Baitul Huda ini itu adalah tempat solusi harapan buat bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu kalau dari angle orang yang butuh ya Mas. Dari angle orang yang butuh. Tapi kalau saya lihat angle dari orang yang penyumbang, mereka jadi mempunyai saluran. Yes, betul. Trusted ya. Benar. Betul. Bahwa ini masjid makan-makan, Baitul Huda ini bisa dipegang dan beramanah itu kan. Artinya menghasilkan insan-insan yang seperti itu. Benar, betul. Ini luar biasa jadinya. Jadi bukan hanya orang yang minta, tapi orang memberi pun dibuat. Kalau di bisnis itu ada link and match gitu ya, matching gitu ya. Betul. Gimana itu? Gimana Mas Benny? Dan yang menarik juga tadi media sosial ini luar biasa ya. Kami ada yang tadi ya berbuat kebaikan, menyumbang gitu ya. Dari luar negeri, Jerman, Inggris, bahkan yang non Muslim juga. Kalau lihat komen-komen yang non Muslim, wah saya senang banget kayak gini. Ya tadi sekat-sekat tadi udah dilewati gitu ya. Karena ini berbicara tentang sosial kemanusiaan. Banyak orang yang lapar, banyak yang orang butuh ketenangan gitu ya. Teman-teman ada satu komunitas lah yang terkena korban pinjol gitu ya. Di masjid mana-mana dia nggak diterima Pak. Betul. Cerita dong itu gimana tuh? Itu menarik tuh. Karena ini kan given ya, sekarang terjadi nih. Yes, dia betul. Kan di kalangan milenial, Z, Y dan semuanya masuk. Bahkan kalangan masyarakat yang dewasa pun sekarang udah terjerat pinjol. Yes, betul. Gimana Mas Benny? Jadi gini, cerita ini juga ya luar biasa ya. Tadi ada beberapa orang yang datang ke masjid. Ya tadi dia pernah terjerat pinjol sama keluarganya itu dia udah nggak diterima. Jadi dia cari tempat buat dia tinggal lah gitu ya, mencari ketenangan gitu ya. Mungkin dia udah keliling-keliling masjid kemana mungkin nggak diterima dan Baitul Huda itu kita menerima siapapun dengan sukacita lah. Jadi yang saya ini juga notice juga adalah para teman-teman relawan semua itu mereka tuh melayani tuh benar-benar penuh suka hati gitu ya, ramah, senyum. Nggak dibeda-bedakan orang ini mau pakai jas kayak mau apa bentuknya gitu ya. Kita layani dengan seperti hanya Haryo misalnya datang ke hotel bintang 5 gitu ya. Itu kan disambut apa. Nah, itu yang kami coba lakukan. Memberikan pelayanan secara maksimal. Nah, tadi yang teman-teman pinjol tadi yang terkena pinjol datang ke masjid, mereka hanya sekedar saya pengen menenangkan hati kok. Oh gitu. Ya. Dicerita ke pengurus atau cerita Pak. Gimana ceritanya apa dia? Jadi dia tuh bukan orang Bandung. Ceritanya dia tuh orang Jakarta kalau nggak salah, Jakarta atau Depok. Dia itu kondisinya memang sudah pinjol, biasa sumbernya pinjol, dia pakai buat judol. Sudah double kill udah Pak, udah terjerat. Cerai sama istrinya, ya Allah. Mobilnya terjual, rumahnya terjual, sama orang tua keluarganya udah diasingkan, nggak dianggap. Subhanallah. Jadi udah benar-benar titik nadir tuh ya. Titik terendahnya mereka dalam hidup. Nah, akhirnya mereka berpikir ternyata judi online itu bisa kayak jadi kebutuhan Pak, kayak jadi addicted lah ya. Iya, betul. Nah, mereka akhirnya bagaimana ya caranya? Ini nggak bisa dibiarkan karena efeknya kalau mereka di rumah sendiri tuh malah tambah overthinking Pak. Makanya efeknya banyak yang bunuh diri kan kalau Bapak mungkin dapat ceritanya. Betul. Akhirnya beliau berpikir gimana ya caranya biar menenangkan diri. Masjid lah jadi solusinya. Tapi permasalahannya mereka tuh ke masjid-masjid di Jakarta. Mereka itu tidak diterima Pak. Karena kan pada akhirnya mereka pengen menenangkan diri, otomatis dia berdiam diri kan. Ditanyain kata ceritanya. Ngapain di sini gini-gini, gak boleh. Masjid ini gak boleh istirahat di sini. Akhirnya pindah kemana? Ke Bandung, nyampe-nya ke Bandung. Nyampe ke Bandung itu turunlah di Kiara Condong, ceritanya seperti itu. Dia cari ke masjid terdekat. Diusir lagi, searching lah masjid yang bisa buat istirahat, keluarlah masjid Baitul Huda. Mereka ke sana dan nggak sendiri masalahnya Pak, bergerombol 7-8 orang. 7-8 orang? Iya. Dan ada komunitasnya itu Pak. Dan mereka ke masjid-masjid nggak diterima, menemulah jadi masjid. Mereka tuh udah depresi Pak, udah masalah hidup, pulang pun juga gak dianggap sama orang tuanya. Karena mereka itu
memang banyak permasalahan, banyak problem, hanya pengen menangkan diri. Dan ketemulah masjid Baitul Huda, disitulah mereka diterima. Apa yang dari gitu. teman-teman masjid berikan suggesting atau apa ya? Kita sih hanya mendengarkan sebetulnya. Betul. Kita karena mereka butuh didengarkan. Benar. Kita hanya mendengarkan cerita mereka bagaimana ya. Tentunya kalau misalkan ngasih solusi ya tadi tentunya ya cari ketenangan di masjid ini dengan kita mendekati masjid, membaca Al-Qur'an. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Itu kan janji Allah gitu ya. Betul. Mereka setidaknya makan nggak usah mikir, makan siang tuh udah ada. Seperti itu. Ya. Jadi ya akhirnya ya mereka sampai sekarang jadi akrab gitu sama pengurus tuh kan, jadi pada sekarang udah bantu-bantu karpet, nyapu gitu Pak. Oh, jadi mereka jadi bagian jadi bagian. Dan memang akhirnya Pak, Masjid Baitul Huda itu kayak nerima segala jenis manusia Pak. Dari jenis manapun kayak manusia. Ini kayak ke Mas Eko juga diterima juga nih berarti. Oh, saya terima. Pasti. Makanya banyak soalnya dia. Boleh. Jadi itu ya, dari nilai itu apa Mas Wadli yang bisa diambil ya? Kok ternyata sangat heterogen ya, berbagai macam permasalahan ya, berbagai macam latar belakang ya di masjid diterima, terus itu didengar ya, didengar cerita mereka. Apa sebenarnya yang cerita itu kira-kira hikmahnya apa ya yang bisa kita petik ya? Mungkin juga netizen semua pendengar El Sinta ini juga bisa ingin tahu juga nih. Oh. Ternyata ada nilai itu. Apa nilai-nilai yang bisa kita pelajarin? Kalau nilai dalam sosial, ternyata kondisi hidup tidak baik-baik saja Pak. Ternyata Indonesia tidak baik-baik saja karena kenapa? Banyak ternyata masih orang yang kelaparan. Iya. Dan faktanya yang sangat menyedihkan, masih banyak yang kelaparan, yang di sebelah rumahnya itu ada masjid yang punya saldo puluhan juta. Gitu ya. Itu kan menyakitkan fakta seperti itu Pak. Betul. Nah makanya hikmah yang saya lihat, yang sekarang terjadi itu dengan kondisi sekarang mungkin jamaah memang kondisinya bukan orang yang pasrah, tapi memang kondisi mungkin sudah mereka melakukan kemampuan dan effort terbaiknya, tapi mungkin belum ada rezekinya. Tapi akhirnya melihatlah ada masjid sebagai jalan solusi. Nah dan disitulah masjid makan-makan memberikan ruang seperti itu. Karena orang dalam titik itu harus tenang dulu, betul ya Pak. Kan? Terus juga harus belajar ikhlas. Benar. Dan ada supporting, berdoa, meminta. Karena kata Allah kan, bermintalah kamu pasti aku kabulkan, kan begitu ya. Mungkin orang-orang yang seperti tadi yang diceritain Mas Fadli itu, dia tenang, akhirnya dia sholat. Sholat akhirnya dia berdoa. Berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah kan. Kita jalannya kan. Insya Allah. Menarik juga Pak Aryo, kami itu kan setelah sholat zuhur itu di hari minggu ketiga lah ya saya bilang. Coba sampaikan satu buah hadis ataupun tentang yang kaitannya dengan ketenangan hati nih. Ketika orang sholat, ketika orang melangkahkan kakinya ke masjid, ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan dapat ketenangan. Nah itulah di awal-awal kami sering mengutarakan hal itu. Sehingga orang-orang yang tadi duduk setelah sholat zuhur berdoa, sebelum itu 1 menit, sekarang ada kultum lah ya, 7 menit atau 5 menit lah ya. Nah mereka mendengarkan itu tuh jadi ya kita menyampaikan dakwahnya kita tuh ya. Ketika kamu dekat ke Allah, kamu dekat ke kitab Allah, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kamu punya permasalahan hidup yang begitu ruwetnya gitu ya, kamu perbaiki deh, sholat dulu deh. Sholat tepat waktu dulu deh. Maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Nah step-step itu kita lalui dulu. Nah mungkin nanti akhirnya ketika kita sholat, kita harus ngerti juga apa yang kita baca. Jadi berkomunikasi dengan Allah itu kan gak hanya sekedar kita bacain lips aja gitu, tapi kita harus paham apa yang kita baca, sehingga di situ kan ada doa-doa kan. Seharusnya orang yang sudah berdoa pada Allah, sholat itu dia akan dapat tenang. Kalau dia mengerti apa yang dia ucapkan gitu ya, dia berdoa. Apalagi udah tahu ilmunya kan ya. Doa di mana yang paling makbul? Dalam sujud, sebelum salam. Betul. Before komat atau setelah komat, itu kan pasti akan diajarin di situ kan. Betul. Luar biasa. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya juga nih. Ini kalau salah nih Gusti tadi nanya. Ini sampai dengan saat ini tuh pendonasiannya itu dari mana teman-teman masjid makan-makan ini kan nggak kecil loh. Kalau sehari bisa 200-an atau 300-an porsi ya kan. Itu luar biasa. Ini gimana menjangkau itunya Mas Fadli? Baik, jadi memang kondisi sekarang ini Pak, yang saya melihat memang ini karena awal kita bergerak itu memang kita sudah punya satu
ilmu, kalau saya pribadi ada ayat yang saya pegang itu adalah surat Muhammad ayat 7. Jika kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Jadi dalam pergerakan Masjid Makan-Makan yang diawali 40 hari, saya itu tidak pernah ragu pergerakan ini tidak ada duitnya. Pasti insya Allah pasti Allah tolong, pasti ada jalan keluarnya. Nah, salah satu nggak nolongnya, doanya nggak dikabulin tadi ya. Nah, doanya nggak dikabulin. Lanjut jadinya. Itu pertolongan Allah itu. Oh gitu. Jadi ini effort itu aja ya. Effort itu. Dan dari networking inner circle dari awal. Nah sekarang udah berkembang kemana? Sekarang udah berkembang. Jadi memang anggaran tuh pas hal kebaikan itu istilahnya pergerakan tuh anggarannya udah ada di langit. Maksudnya di langit tuh Allah udah pasti ngasih lah Pak. Tinggal proposalnya aja kan. Proposalnya. AB-nya sudah. Nah, kita nunjukin nggak benar-benar usahanya kita, ikhtiarnya kita. Dan akhirnya yang awalnya inner circle dan ternyata betul banyak orang itu yang tadi Bapak Rio sampaikan, banyak orang baik ternyata yang lagi mencari mau kemanakan nih uangnya ini yang tepat, yang memang paling tepat. Dan mungkin Allah izinkan itu muncullah di FYP-nya, muncullah di sininya. Karena ini pergerakan dari hati, akhirnya nyampe juga ke hati manusia, Pak. Betul. Ibarat kalau di IG tuh muncul di timeline-nya kan. Gitu di sini nih gue bayar. Gitu tuh. Tapi gue pengen tahu nih Mas Ben. Kan biasanya pasti ada cerita-cerita yang ajib banget ya tentang orang kaya atau orang-orang yang punya uang nih pengen donasi atau pengen chip in di suatu tempat. Ada loh kadang-kadang dia tuh Mas Haryo itu punya Rolls Royce-nya 2. Dia rumahnya tuh ada di sana. Tapi dia emang begitu-gitu. Dia dahsyat loh tiap begini-begini. Nah, cerita-cerita kayak gitu ada enggak ya? Banyak gitu. Ayo ceritain dong biar nanti teman-teman netizen siapapun yang denger ini juga akhirnya gua tuh gitu. Gua kayak gitu. Gua harus berbuat lah gitu. Betul. Ini dari awal sudah terjadi, Pak. Masjid itu kan ketika kita datang tuh belum ada apa-apa, Pak. Karpet belum ada. Si audio belum ada sama sekali, udah benar-benar hanya kosongan gitu ya. Ya tadi kami diajarkan kalau mau berbuat baik kalian dululah yang mencontohkan. Jadi ini awal guru kami beli karpet nih ya. Itu kalau nggak salah sekitar 40-50 meter ya. Ini karpetnya ada yang A, B, C, yang kelas 1, 2, 3. Kata guru kami beli yang terbaik. Nah, harus tuh. Terus. Beliau langsung mencontohkan, saya ambil nih 10 meter, 15 meter gitu ya kalau saya. Kita dong malu kan. Ya udah duit seadanya gitu, maksudnya ada duit, cuman ya kita ya udah walaupun jatuh 1 meter kita ikutan gitu ya. Walaupun 1 meter mudah-mudahan 1 meter itu ada yang sholat gitu kan. Yang penting ambil bagian lah gitu ya. Apalagi kalau lagi cari pondasi masjid nih gitu kan. Wah, pondasi paling mantap tuh kan. Betul. Nah, ini juga menariknya adalah ketika kita mengajak orang, nggak semua orang diizinkan untuk ya kalau tadi bahasanya Allah udah ngasih nih ada peluang kebaikan, cuman vendornya siapa nih gitu. Iya betul. Nah tugas kami hanya mengajak ke orang-orang. Kang Rehan salah satunya gitu, teman kita yang lagi nggak ikut, beliau ngajak ke circle-nya beliau. Bunda ini ada ini itu kan sisa tuh masih 20 meter lagi Pak, kurang lebih 20 jutaan lagi gitu ya. Ya udah sisanya sama saya. Terbiasa itu waktu 2 jam. 2 jam kita cuman ngajak ke circle kita. Yaudah, apalagi di situ ada apa lagi gitu yang kurang gitu. Sampai nanya gitu. Ini Bunda audio berapa gitu Bang? Berapa puluh juta ya? Lupa sih. Ya pokoknya 30 jutaan. Ya udah saya mau deh. Ya tadi cuman gitu doang ya. Artinya Allah menggerakkan hati. Menggerakkan hati, Pak. Dengan wasilah dari teman-teman yang ada di sini. Kasih tahu gitu. Tek, ya kan? Bang Fatih aja kemarin. Ini siapa yang kita tuh nggak pernah meminta Pak. Diajarkan oleh guru tuh jangan meminta karena masjid itu ya jangan minta-minta gitu. Harus di atas posisinya. Sehingga yang kami lakukan adalah mengajak. Pak Haryo nih ada peluang amal soleh nih. Sebetulnya kita kan yang butuh kan. Karena kalau kita konversi rekening yang istilahnya abadi itu ya tadi si amal soleh tadi. Itu sedekah kita. Itu kan orang yang paling pelit tuh. Ya kan? Iya dong. Kita punya harta nih, harta gak mau kemana-mana, gue kasih ke situ, karena nanti gue akan tuai di akhirat kan. Itu orang yang pelit tuh, gak mau kode harta kemana-mana kan. Tapi itu jadi kalau paham bahwa itu akan jadi abadi, ya tadi bahasanya kalau kata Pak Rio ada yang punya Rolls Royce, ya mungkin belum Allah izinkan aja gitu kan. Tapi ada orang yang mungkin dengan yang biasa-biasa aja, mungkin dia punya duit cuma 1 juta, tapi dia bersedekah 500.000, itu kan luar biasa kan. Separohnya itu kan. Nah banyak terjadi ya, kami ngelihat Masya Allah ya kata-kata Bang Fadli tadi bahwa kalau urusan kebaikan udah pasti nih Allah akan tinggal ditunjuk siapa tuh orang-orangnya. Dan itu
udah amazing lah kita kalau luar biasa ya. Ini kayaknya harus ada episode 2 nih kayaknya. Tapi dari cerita ini Mas Ben dulu deh, kira-kira apa yang 1 menit Mas, kira-kira apa yang perlu kita ambil ya dari intisari sebuah cerita masjid makan-makan ini? Ya kami melihat bahwa ketika kita mau mengajak orang gitu ya untuk kembali kepada Allah gitu ya, Allah tuh pasti akan kasih jalan-jalannya. Tentunya kita harus berikhtiar dulu. Nah di situ nanti Allah akan menunjukkan tuh pintu-pintu yang kemudahan tadi tuh. Asal kitanya mau bergerak, kitanya mau mengajak orang, maka di situ ya Allah tadi surat Muhammad tadi ya, intan surul yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ketika kamu menolong agamaku, maka Allah akan tolong, akan meninggikan kedudukan. Jadi kalau kamu berjalan, Allah akan lari, gitu kan ya? Betul, seperti itu. Jadi ya artinya banyak kebaikan di sana Pak. Siarnya nyampe gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi satu insight, catatan tersendiri ya untuk teman-teman yang menonton podcast ini dan mendengarkan. Dari Mas Fadli kira-kira gimana Mas? Kalau saya melihat masjid makan-makan ini Pak, memang hadiah terbesar dalam hidup saya di tahun ini. Alhamdulillah, luar biasa. Tak terfikirkan seorang Fadli bisa menjadi marbot masjid Pak. Kayak Allah tuh, karena usia kan saya masih relatif masih banyak kesibukan, bisa saya ngejar hal apapun di luar sana. Tapi diinfakkan waktunya untuk ini kan. Salut Mas. Begitu. Luar biasa, Masya Allah. Makanya ini istilahnya adalah hadiah yang terbesar dari Allah. Makanya buat kawan-kawan, apalagi saya berbicara sebagai pengurus masjid, marbot masjid, jangan minder yang mungkin posisinya sekarang memang tergerak di kemasjidan. Karena kenapa? Mungkin banyak orang yang melihat sebelah mata. Karena kenapa? Masih mata manusia itu melihat kesuksesan itu dalam bentuk materi. Tapi tidak dengan Allah. Karena orang yang merugi, orang yang bangkrut adalah orang yang amal ibadahnya akan diambil sama orang di akhirat nanti kan. Benar. Nah kalau kayak Mas Fadli, Mas Ben dan teman-teman itu kan akan menuai nanti di sana ya. Insya Allah. Makanya Allah pun melihatnya bukan kesuksesan orang bukan dari segi materi, tapi seberapa besar mereka bermanfaat, ya kan. Nah disitulah yang mungkin Allah izinkan badan kami ini yang masih dipakai. Makanya yang awalnya saya pengen menyerah, pengen berhenti ngurus masjid, tapi saya tahu dari banyak juta orang daerah Antapani, orang ratusan ribu di daerah Antapani, kenapa seorang kami yang dipilih Allah untuk mengurus masjid ini? Masya Allah. Berarti kan Allah benar-benar pilih sebagai pemain inti, bukan sebagai pemain cadangan. Itu kalau basket tuh starting line up. Betul ya. Itu yang mahal. 5 awal tuh ya. Mas Fadli, kita berdoa semua ya, supaya Mas Fadli, Mas Benny dan teman-teman untuk istiqomah ya, ada di jalan ini dan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Siapa yang lapar, siapa yang ingin makan, datang ke masjid. Silakan. Masjid Baitul Huda di Antapani. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ke masjid-masjid lain ya. Karena udah kayak gini udah lintas udah menghilangkan sekat-sekat yang ada. Menghilangkan sekat-sekat, betul. Masya Allah. Terima kasih. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, sampai di sini bicara-bicara kali ini saya juga agak ternyes. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.